Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk asmara dan kesehatan, dari tanggal 7 hingga tanggal 13 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal, ya. Diambil yang cocok, kebaikan. Bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Untuk beberapa pesan yang nggak cocok atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu sekarang ini, ya, berarti itu bukan energi kamu kalau nggak cocok, ya. Oke. Ada Seven of Cups, The Hermit, Ace of Cups, The Devil, Four of Wands, Temperance, Seven of Wands. Ya, ada fantasi, hasrat, hubungan yang complicated, hubungan yang rumit ini sepertinya antara kamu dengan pasangan. Ya, ada yang jarak jauh, ya. Ada yang belum jelas statusnya, ada yang berkeinginan untuk menikah, ingin bersama gitu ya. Tapi sepertinya situasi, ya, bisa jadi karena faktor ekonomi atau situasi yang belum memungkinkan adanya kebersamaan di sini. Oke, ada The Hermit. Saya ngelihat kalau ini adalah kartunya kamu Scorpio. Kamu ingin memperoleh pencerahan, ingin menenangkan diri, menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian di minggu ini, ya. Ya, bisa jadi ini kebalik. Bukan kamu yang mencari pencerahan, malah kamu juga memberikan pencerahan terhadap orang lain berdasarkan pengalaman kamu. Ya, kamu pengen menikah, pengen bersama dengan pasangan kamu, ya. Ada juga yang pengen relokasi ini, ngebangun rumah, renovasi rumah semacam gitu, ya. Cuman sepertinya kamu mengharapkan adanya kerjasama dengan pasangan, dan kamu juga harus berkompromi dengan keadaan situasi keuangan bisa jadi, atau situasi jarak yang memisahkan. Ya, saya ngelihat di sini pasangan kamu juga adalah seseorang yang terikat banget sama kamu. Dia ini nggak bisa lepas dari kamu, ya. Dia memiliki hasrat yang sangat dalam, ya. Kadang nggak nentu juga ini vibrasi di hubungan kalian ini, ya. Kadang marah, kadang kesel, kadang bahagia, complicated gitu. Ya, ada hasrat juga di sini, energi yang mengikat, ya. Walaupun ada masalah tapi nggak bisa lepas. Oke. Saya ngelihat untuk Ace of Cups di sini, ini seperti suasana hati yang nggak jelas, ya, rumit gitu. Kalau saya ngelihat ini Ace of Cups ini adalah suasana hati yang rumit. Kamu sendiri kadang kurang bisa memahami ini suasana hati yang bagaimana, ya, gitu, ya. Mau melepaskan diri nggak bisa, mau tetap bertahan, ini tantangannya kok besar banget gitu, ya. Ya. Oke. Untuk Seven of Wands ini adalah seseorang yang memiliki komitmen, prinsip, ya, dan dia akan berhasil untuk melakukan menyelesaikan tantangan atau menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalaupun misalnya di sini ada semacam hambatan atau kerumitan di dalam hubungan ini, kalau diatasi dengan suasana hati yang positif, yang baik, dan ketika kamu memperoleh pencerahan nih, menenangkan diri dulu, ya, kamu akan memperoleh ide atau bagaimana caranya kamu bisa mewujudkan keinginan kamu, ya. Yang mau bangun rumah bisa, yang mau pindah bisa, yang mau renovasi, ya, dicukupi kebutuhannya, yang pengen ketemu dengan pasangan bersama tinggalnya bisa. Sebenarnya kalau diusahakan bisa gitu, ya. Oke. Saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ada King of Swords, ada Ten of Swords, Page of Swords, Ace of Swords, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Cups, dan The Sun. Wow. Oke, kalau dia ini ngerasa bahwa kamu adalah soulmate-nya, ya. Ya. Ketika dia berusaha memperjuangkan hubungan ini, maka kamu perlu ketahui bahwa dia ngerasa kamu soulmate-nya. Jadi dia akan melakukan itu kalau dia merasa kamu soulmate-nya. Kalau dia nggak melakukan itu, berarti itu bukan soulmate kamu gitu, ya. Ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius.
Scorpio, Cancer, Pisces untuk pasangan kamu. Saya lihat di sini. Ada juga yang di Virgo gitu. Tapi untuk beberapa Virgo ada yang udah putus ya. Yang udah putus dan sekarang kamu sepertinya merasa sendiri ya, merasa ya lagi kesepian ini sekarang. Lebih berusaha untuk mencari kenyamanan untuk diri sendiri, lebih berusaha untuk memperoleh stabilitas ya, lebih fokus ke pekerjaan ini untuk kamu yang udah putus gitu ya. Cuman di satu sisi ada energi pesimis gitu ya. Oke, kembali lagi ke pasangan kamu ya. Dia sebenarnya yang untuk ini ya, yang udah berpasangan ya, ini sebenarnya seseorang yang memiliki dorongan dari dalam dirinya nih. Dia ini seperti ada keinginan dia untuk melakukan suatu tindakan ya, ingin ngajak kamu hidup bersama ya, ingin menikah gitu. Tapi kondisi keuangan yang membuat dia terhambat ya, makanya dia jadi kurang yakin gitu ya. Agak sedikit malu dia jadinya mengatakan itu karena kondisi keuangannya ya. Sementara kamu lagi cari-cari tahu nih, sebenarnya hubungan kita ini sampai di mana sih? Ya, kamu stalkingin dia, observasi dia gitu. Di satu sisi kamu senang, di sisi lain khawatir juga ya kan? Ya, ini orang jelas apa enggak? Ini orang memang ada usaha apa enggak? Dan ketahuilah kalau di sini saya ngelihat pasangan kamu ini ya ngerasa bahwa kamu adalah soulmate-nya. Dia akan berjuang atau berusaha ini mencari cara jalan keluar supaya cita-cita dia untuk hidup bersama dengan kamu terwujud. Wow, ini nih yang membuat kamu gembira di minggu ini ya. Oke. Untuk beberapa di antara kamu yang udah putus dengan Virgo ya, ada yang udah putus dengan Virgo, Gemini, Libra, Aqua juga ada gitu ya. Kamu mungkin akan ngerasa kesepian atau sedih atau nggak ada jalan keluar nih sepertinya untuk bisa bersatu lagi dengan si dia ini gitu ya. Tetapi sebenarnya ada kemungkinan bisa-bisa aja gitu ya, asalkan kamu mau berkompromi. Kalau kamu mau balik, karena beberapa di antara mereka ini nggak bisa lepas dari kamu, pengennya sama-sama kamu gitu. Kalau kamu mau balik ya bisa aja kembali lagi gitu. Ini tergantung dari kamu ya. Kalau kamu nggak mau balik ya gimana mau dibuat ya kan? Keputusan semua ada di tangan kamu. Untuk yang sudah berakhir ya. Oke. Readingan ini juga bisa vice versa ya. Saya ulangi lagi untuk Scorpio. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance ya. Intinya ada hal yang membuat kamu gembira dan itu tadi itu ya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pasangan kamu supaya kalian bisa bersama menikah. Ya, itu yang membuat kamu ngerasa gembira di minggu ini, oke? Untuk spiritual guidance kamu yang pertama ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Iya. Di dalam hubungan itu pasti ada hambatan, tantangan ya. Pasti terkadang ada vibrasinya itu nggak sama selalu gitu. Kadang begini dia up and down gitu ya. Tapi justru ini menjadi tantangan yang menggetar-getarkan suasana hati kamu dan pasangan gitu ya. Kalau ini nggak bergetar dia ya kan berarti mati rasa kan gitu. Iya. Saya ngelihat sebagian besar readingan ini khusus untuk kamu yang udah punya pasangan dan yang memiliki chemistry. Bisa dikatakan kamu dan pasangan kamu adalah soulmate ya. Dan di dalam hubungan ini ya, kalaupun ada tantangan seperti yang saya katakan tadi, complicated gitu ya, ya isilah dengan hal-hal yang playfulness yang membuat suasana hati kalian bahagia ya. Kalau orang-orang dewasa biasanya di dalam suatu hubungan itu walaupun pikiran penat tapi bisa aja tetap menimbulkan canda tawa gitu ya.
Jadilah seperti itu menurut saya. Ya kalaupun agak susah gitu untuk memulai hal-hal yang fun, coba tonton video-video komedi ya yang lucu-lucu di TikTok, sepertinya banyak gitu ya. Tindakan-tindakan yang konyol yang bisa menimbulkan tawa bersama ya. Oke, ada life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Ya, kalau ada masalah di dalam hubungan ya kan, udah dihadapi. Ya dihadapi dengan hati yang lapang, yang tenang, isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Jangan dibawa tegang. Kadang kalau terlalu dibawa tegang malah makin tegang dia kan, makin ketat, makin panas, nggak enak ya suasana hubungan seperti itu ya kan. Ya bisa-bisa pasangan kamu lari atau kamu yang nggak tahan gitu ya. Untuk kamu yang udah berakhir dengan pasangan nih ya jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa kecewa atau ngerasa nggak bersemangat gitu ya. Hidup itu selalu berjalan seperti air ya, dia mengalir terus, udah ikuti aja alurannya gitu ya. Ya kita nggak tahu nih, siapa tahu malah orang yang ninggalin kamu itu nggak lebih jauh dari orang baru yang akan kamu temui di depan. Selalu afirmasikan hal-hal yang positif, itu aja. Oke, yang ketiga, new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Ya, bukalah lembaran hati atau cara berpikir yang baru di minggu ini ya. Untuk kamu yang udah putus, lebih menyayangi diri sendiri atau afirmasi pesan-pesan yang positif di dalam pikiran kamu ya. Habis gelap terbitlah terang, selalu begitu ya kan. Ada akhir pasti ada awal ya. Ada tantangan atau lembaran baru yang sedang menunggu kamu untuk kamu isi nanti ke depan. Nah, mulailah diri kamu, mental kamu atau pikiran yang positif untuk mengisi lembaran-lembaran baru tadi. Untuk kamu yang udah berpasangan tapi complicated nih hubungannya gitu ya, ya diisi lah sama ya kan dengan yang udah putus. Tetaplah afirmasikan hal-hal yang positif. Kalau saya ngelihat dia lebih mengisi hubungan ini, ada baiknya mengisi dengan hal-hal yang fun, yang menarik, dengan canda tawa. Jadi supaya hubungan itu gak tegang gitu ya. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kalian kita semakin terkoneksi. Ya, bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Scorpio dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.